Kita ke sorotan lain, Saudara. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di Sekolah Az-Zahra, Kota Bandar Lampung, pasca jatuhnya lift barang yang mengakibatkan 9 pekerja jadi korban. Jatuhnya lift barang menyebabkan 7 pekerja meninggal dan 2 pekerja kritis dirawat di rumah sakit. Selain olah TKP, polisi juga memeriksa 4 orang saksi. Dari hasil keterangan sementara, 9 pekerja berada di lantai 5 untuk renovasi lapangan futsal. Selesai bekerja, 9 orang turun ke bawah menggunakan lift barang. Dan di saat itulah insiden kecelakaan terjadi. Ke depan, polisi juga akan memanggil pihak-pihak terkait termasuk pihak sekolah. Sudah melakukan olah TKP, kami juga sudah mendata dan mengunjungi korban yang meninggal dunia. Selanjutnya kita sudah menginterogasi sekitar 4 saksi. Setelah interogasi kita kumpulkan petunjuk-petunjuk terkait dengan peristiwa yang terjadi di Az-Zahra. Jatuhnya lift barang yang dimuati oleh 9 orang yang mengakibatkan 7 meninggal dunia dan 2 saat ini masih dirawat dalam keadaan kritis. Bukannya dari hasil interogasi itu lift untuk barang. Bagian lift di lantai 5 di tempat ruang futsal untuk mengangkut barang-barang khusus untuk membangun futsal tersebut. 4 dari 7 korban meninggal dunia jatuhnya lift barang di Sekolah Az-Zahra dimakamkan. Para korban tinggal bertetangga dalam satu wilayah di Kecamatan Teluk Betung, Barat, Bandar Lampung. Istri korban bercerita, suaminya baru bekerja selama 2 minggu di proyek Sekolah Az-Zahra Bandar Lampung. Entah putus entah apa saya nggak tahu ya Pak ya, 9 orang dalam lift itu, salah satunya korban suami saya, tapi yang lain juga meninggal semua katanya. Ibu dapat kabarnya dari mana awalnya? Dari pamannya suami saya. Nah saya nggak percaya, saya hubungin orang yang ngajak suami saya, ternyata orang yang ngajak suami saya itu udah meninggal. Pihak sekolah udah ada silaturahmi belum ke kita? Belum ada sama sekali ya Bu. Kapolresta Lampung Kombes Ino Haryanto mengunjungi rumah 5 korban lift barang yang jatuh di kawasan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Tak hanya memberikan santunan kepada keluarga korban, Kapolres juga memastikan akan mengusut kasus lift jatuh ini jika ditemukan ada unsur pidana atau kelalaian. Inilah lift barang yang menewaskan 7 pekerja bangunan di Sekolah Az-Zahra, Kota Bandar Lampung. Itu kali. Itu kan. Tali lift barang putus diduga karena tak kuat menahan beban muatan. Peristiwa ini terjadi pada Rabu sore saat 9 pekerja akan pulang. 9 pekerja yang berada di lantai 5 masuk secara bersamaan dalam satu lift barang untuk turun menuju lantai 1. Namun naas, tali lift putus diduga karena tak kuat menahan beban muatan hingga terjatuh ke lantai 1. 7 orang pekerja bangunan tewas dalam peristiwa ini. Saksi mata, petugas keamanan sekolah mengaku sempat membantu mengangkat 9 orang pekerja untuk dibawa ke rumah sakit. Saya udah kesini tuh saya bantuin gotong-gotong orang ke mobil. Ada berapa orang yang keluar? 9 orang. 9 orang. Dewasa, anak-anak, perempuan ada berapa? Ada perempuan nggak? Nggak ada. Laki semua? Laki semua. Seumuran kita ini dewasa? Iya. Dewasa. Itu rata pekerja. Pekerja kerjaan apa? Tukang di atas, kerjain bangunan di atas. Oh, ada kerjaan? Iya, ada kerjaan. Mereka turun itu mau pulang sore. Sekitar jam 4:30-an gitu. Mau pulang. Jadi pas di depannya kuat bunyinya ini? Iya, makanya saya lari ke sini kan. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab jatuhnya lift. Jatuhnya lift barang diduga akibat kelebihan muatan mengangkut 9 pekerja bangunan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, lalu apa hasil sementara dari olah TKP dan pemeriksaan 4 saksi pasca jatuhnya lift barang di Sekolah Az-Zahra? Kita tanyakan langsung pada Kombes Ino Haryanto, Kapolresta Bandar Lampung. Selamat petang, Pak Kapolres, Pak Ino. Selamat petang, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Jadi, Pak Ino, untuk hasil sementara sudah olah TKP dilakukan, juga pemeriksaan saksi dilakukan. Apa yang menjadi penyebab jatuhnya lift ini?
Baik, terima kasih Mbak. Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan dari kejadian tersebut yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 2 orang yang saat ini masih dilakukan perawatan di rumah sakit, kondisinya juga masih dalam keadaan kritis. Dari awal, ini adalah satu pekerjaan renovasi yang dilakukan oleh Yayasan Sekolah Az-Zahra, renovasi lapangan futsal yang berada di lantai 5. Kebetulan di tempat tersebut ada 3 akses. Pertama, lift untuk mengangkut orang. Kemudian yang kedua, lift manual. Yang ketiga ini adalah lift barang. Lift barang ini fungsinya hanya untuk mengangkut barang pada saat kegiatan pekerjaan renovasi lapangan futsal tersebut. Nah, pada saat kejadian tersebut, 9 orang yang pada saat itu bekerja, ini adalah para pekerja, akan pulang dari pekerjaannya sekitar pukul 17.00. Menaiki lift tersebut secara bersama-sama. Pada saat itu, lift langsung jatuh ke bawah dan korban 7 orang dan 2 orang itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya di rumah sakit 7 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Dari hasil olah TKP yang kami lakukan, didapat beberapa informasi, kemudian barang-barang bukti yang kami lihat, kami amankan. Di situ secara kasat mata, kami bisa menyimpulkan sementara bahwasanya kapasitas dari lift tersebut, karena luasnya hanya 1,20 meter, kapasitasnya bisa kami perkirakan hanya 250 kg sampai dengan 300 kg. Nah, ini ada 9 orang yang tentunya over kapasitas. Penyebabnya adalah over kapasitas. Kelebihan beban ya Pak ya? Kelebihan beban. Oke, saat itu langsung jatuh, begitu mereka masuk semua, tutup lift langsung jatuh, belum sempat ada bergerakan? Langsung jatuh. Baik. Jadi begitu masuk 9, itu kami ambil dari rekaman CCTV yang ada di lokasi. Begitu masuk, tekan tombol, ini langsung meluncur. Baik, nah, Pak. Kasat mata, lalu secara kasat mata kami lihat ada yang terlepas, pengait lift itu terlepas. Oke, baik. Pak, tadi Anda menyebutkan kan sebenarnya selain lift barang ada lift yang lain juga. Tapi kenapa semua memilih menggunakan lift barang itu saja, Pak? Nah, ini masih kami dalami juga, Mbak. Oke. Apakah kemungkinan memang tidak boleh mereka mengakses lift yang lain, pekerja hanya boleh mengakses lift barang itu saja? Nah, ini masih kami dalami. Saya kira tidak, karena itu hanya untuk barang saja. Yang jelas kalau untuk barang berarti orang tidak diperbolehkan. Nah, kita lihat nanti kelalaiannya. Apakah siapa orang yang berperan mengetahui, mengawasi, kemudian mengetahui tidak melarang. Ini tentu perannya masing-masing akan kami dalami. Dan saat ini masih kami lakukan pemeriksaan kepada siapapun yang terkait dalam pekerjaan tersebut. Baik, Pak Kapolres, kami juga dapat informasi bahwa pihak sekolah pada saat kecelakaan itu terjadi tidak langsung melaporkan hal ini ke polisi, begitu ada jeda waktunya. Nah, apakah kemudian hal ini juga ditelusuri? Adakah kemungkinan unsur kelalaian di dalamnya di situ? Nah, tentunya ini juga akan kami lakukan pemeriksaan. Kami mintakan keterangan. Kenapa setelah kejadian tidak langsung melaporkan ke pihak Polresta Bandar Lampung? Yang kalau kita lihat jarak bangunan atau gedung sekolah itu ke Polresta Bandar Lampung hanya berjarak 100 meter saja. Dekat sekali. Ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang tentunya nanti akan kami sampaikan. Sudah pihak sekolah sudah dipanggil Pak untuk diperiksa? Sampai saat ini di samping 4 orang security yang sudah kami periksa, yang melihat setelah kejadian dia langsung melihat kemudian menolong korban. Kami juga sudah memeriksa 3 orang. Yang pertama ketua yayasan dari sekolah tersebut, yang kedua orang yang diberikan kepercayaan melakukan pekerjaan renovasi lapangan futsal tersebut, dan yang ketiga adalah kepala sekolah. Ini sudah kami periksa dan saat ini masih di kantor Polresta Bandar Lampung. Baik, Pak, untuk kondisi 2 orang yang masih kritis, bagaimana Pak sekarang? Masih di perawatan intensif? Masih dilakukan perawatan intensif oleh pihak Rumah Sakit Bumi Waras Kota Bandar Lampung.
mudah-mudahan kedua orang tersebut bisa segera pulih Baik. dari luka-lukanya. Kombes Ino Haryanto, Kapolresta Bandar Lampung. Terima kasih Pak sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu.